Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Shalawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya, sehingga pada malam hari ini Allah masih memilih kita untuk berada di tempat ini. Allah masih mengizinkan kita untuk mengangkat kedua tangan kita bertakbiratul ihram, kemudian ruku dan menempelkan dahi kita di lantai bentuk sujud dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kajian kita, yaitu al-hadis ar-rabi', hadis keempat dari hadis kitab al-Imam An-Nawawi, al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keempat ini bercerita tentang beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita dengarkan dengan istilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa as-sadiq al-masduq. Dan Rasulullah adalah as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan orang yang dipercayai. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah ini artinya air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari dalam bentuk 'alaqah. 'Alaqah ini artinya segumpal darah. Ini proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, dan kemudian akan menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Jadi berapa hari semuanya? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Baik. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian setelah proses 120 hari, 40 hari dalam bentuk mani, kemudian 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging,
Kemudian kata Rasulullah, yursalu ilaihil malak, akan dikirim kepadanya malaikat. Dan malaikat di sini tidak ada nama khusus. Kita imani secara umum nama malaikat. Apa nama malaikatnya? Malaikat peniup roh. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, dan kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh yang ada di dalam rahim ibu tersebut. Di umur berapa? 120 hari. Makanya ulama berbeda pendapat. Apakah anak yang keguguran itu wajib diakikahkan atau tidak? Ada yang berpendapat tetap wajib diakikahkan ketika sudah lebih dari 4 bulan atau 3 bulan? 4 bulan. Ada juga yang mengatakan tidak. Dari hadis ini karena menunjukkan bahwasanya 4 bulan seseorang bayi atau janin yang berada dalam rahim ibunya itu sudah ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk mencatat dan menulis takdir. Empat perkara, 4 hal yang sudah ditentukan takdir seseorang ketika berada di dalam rahim ibunya. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, amalnya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagianya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, kata Rasulullah, maka demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi telah didahului catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka. Faidkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, ada juga di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dan neraka itu sisa 1 hasta saja. Akan tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, telah didahului olehnya adalah alkitab, catatan takdirnya. Fa ya'malu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, yang kemudian orang tadi pun yang jaraknya antara dia dengan neraka sisa 1 hasta lagi. Akan tetapi dia ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga Allah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Maka dia pun masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian di sini dikatakan qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Ini syarah penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis al-arba'in ini yang keempat, nomornya hadis yang keempat. Penjelasannya wa dzalika anna al-insana idza ata ahlahu fa hadzal ma' al-mutafarriq yujma'.
wa kayfiyatul jam'i lam yudhkar fil hadits. Wa qila inna at-tibba tawassala ila ma'rifati ba'd asy-syai' an takuna al-ajinnata wallahu a'lam. Ya. Dijelaskan bahwasanya apabila seseorang mendatangi keluarganya dan kemudian air mani ini tersebar. Dan kemudian nanti ada satu apa namanya, Pak? Dalam ilmu kedokteran apa ini? Ya, kan itu banyak tuh. Ratusan bahkan mungkin ribuan ya, Pak Dokter. Cuma satu yang berhasil masuk. Embrio. Tidak tahu saya istilahnya. Wa kayfiyatul jam'i lam yuzkar fil hadis. Akan tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan secara rinci bagaimana proses bertemunya sel telur. Apa namanya? Spermatidin dengan sel telur wanita itu tidak disebutkan dalam hadis ini. Kemudian 40 yawman nutfah. 40 hari nutfah. Nutfah artinya qatratun minal mani. Nutfah di sini air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Wa hal yantaqilu faja'atan min an-nutfati ila al-'alaqa? Al-jawab la. Bal yatakawwanu shay'an fa shay'an fayahmaru hatta yasilu ila al-ghayati fil humrati fayakunu 'alaqa. Terus apakah prosesnya langsung begitu saja? Dari mani langsung ke darah? Kata beliau tidak. Akan tapi prosesnya sedikit demi sedikit, ya, yang kemudian mulai memerah, ya, mulai memerah dan akhirnya sempurnalah bentuknya, kemerahnya, akhirnya berbentuk darah. Wal 'alaqatu qat'atun mina ad-dam al-ghalidh. 'Alaqah di sini kata beliau adalah seperti darah, segumpal darah, ya, yang sangat kental. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ay 40 yawman. Dan kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Hiya qit'atu lahmin biqadri ma yamdaghu al-insan. Mudghah di sini prosesnya kemudian menjadi daging, ya, seperti daging yang biasa kita makan itu seperti daging seperti itu. Jadi sudah keras dia. Sudah mulai berbentuk. Wa hadhihi al-mudghatu tatatawwaru syai'an fa syai'an. Kemudian daging ini akhirnya berbentuk sedikit demi sedikit. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj, nutfatin thumma min 'alaqatin. Kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian dikirim kepadanya malaikat. Wal mursilu huwa Allah rabbul alamin azza wa jalla. Dan yang mengutus di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayarsilul malaku ila hadzal janin. Kemudian Allah mengutus kepada janin ini malaikat. Wa huwa wahidul malaika. Wal murad bihi al jins la malakun muayyan. Dan di sini malaikat maksudnya di sini adalah malaikat secara umum, yang artinya tidak ada penamaan secara khusus, namun tugasnya ada. Tugasnya itu meniupkan ruh di dalam janin seorang ibu, tapi bukan satu. Bukan satu. Melainkan banyak. Bayangkan ibu-ibu yang hamil banyak misalnya. Maka setiap ada ibu yang hamil dan umur janinnya 120 hari atau 4 bulan, maka di situ pun ada malaikat yang akan meniupkan ruhnya. Yang akan meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh.
Ar-ruhu ma bihi yahyal jism. Kemudian ditiupkan dalamnya ruh, dan ruh itu apa? Sesuatu yang bisa menghidupkan tubuh. Adapun cara meniupkannya kita nggak tahu karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Yang ada hanya dijelaskan bahwasanya janin yang ada di dalam rahim ibu di umur 4 bulan akan datang malaikat untuk meniupkan ruh. Caranya tidak kita ketahui karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Yang akhirnya diterimalah badan tersebut, kemudian hiduplah. Mulailah mungkin berdegup, seperti apa prosesnya kita nggak tahu. Mungkin dokter ahli kandungan ini paham barangkali. Prosesnya seperti apa ketika di umur 4 bulan itu, kapan mulai berdegup, ada jantungnya atau dan segala macamnya, mulai ada pergerakan, mulai ada reaksi dan segala macamnya, kita nggak tahu. Mungkin ahli kedokteran ini pasti paham. Ya. Dan seharusnya ketika belajar seperti ini dicocokkan dengan hadis Rasulullah ini, harusnya menambah iman. Bagaimana tidak? Rasulullah bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Yang dulu tidak ada alat untuk mengetahui, mendeteksi janin dalam ibu tuh nggak ada seperti saat sekarang ini canggih semuanya, ada orang USG ya, bisa dilihat di dalam rahim itu berdegup begini, luar biasa. 4 dimensi, bahkan sudah bisa dilihat janinnya ini apa, bentuk kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Di zaman Nabi ada nggak alat bisa menemukan seperti itu? Tidak ada, Pak. Tapi Nabi SAW mengabarkan hal demikian, yang kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini menunjukkan mukjizat. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui? Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Allah tidak berbicara, di mana Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya ketika orang mengetahui proses ini dan dia mengkaitkan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, maka tentunya tidak ada sikap lain kecuali mengimani apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warruhu su'ila Nabi SAW anha, fa'amarahu Allah an yaqul, wa yas'alunaka 'anir ruhi, qulir ruhu min amri rabbi. Adapun ruh ini pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan apa itu ruh? Bagaimana itu ruh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85? Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkaranya. Siapa yang tahu ruh? Ada yang bisa mendeteksi ruh kita di mana? Bagaimana? Tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwasanya akal kita itu lemah. Akal kita itu lemah. Wujudnya ruh saja kita nggak mampu untuk mengetahuinya, mendeteksinya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad, ya, ketika engkau ditanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, bahwasanya ruh itu adalah urusannya Allah, urusannya Rabbku. Kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Farruhu min amrillahi ay min sya'nihi. Ruh ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi yakhluquha. Allah yang menciptakannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Masya Allah. Ilmu kita itu sedikit dari yang sedikit. Sepintar-pintarnya orang belajar mau mengetahui perkara-perkara apa yang ada, tidak akan mampu mereka ketahui secara keseluruhan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah mengatakan kalian itu tidaklah dikasih ilmu kecuali sedikit. Maka apa yang disombongkan dari sedikit ini? Apa yang disombongkan dari yang sedikit ini? Kita belajar aja, Allah masih mengatakan sedikit ilmunya. Apalagi kalau nggak belajar. Makanya belajar itu ada 3 tahapan kata para ulama. Yang pertama 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Yang belajar 1 jengkal, maka dia akan sombong. Yang belajar 2 jengkal, maka dia akan tawadhu, akan merendah diri. Yang belajar sampai 3 jengkal, dia akan merasa bahwasanya dia tidak mengetahui apa-apa. Dia bodoh. Akhirnya semakin belajar dia semakin merasa bodoh. Dan itu sebenarnya, jadi belajar itu jangan hanya cover-covernya saja Bapak Ibu. Orang ini biasanya kalau belajar cover-covernya saja, kulit-kulitnya saja, biasanya merasa sombong dia. Ini loh saya alim, saya tahu ini, saya itu ini dan seterusnya. Nah, kalau ada orang seperti ini, dipastikan belajarnya baru 1 jengkal. 2 jengkal, 3 jengkal. Kata para ulama, 2 jengkal dia akan merasa tawadhu, 3 jengkal dia akan merasa bahwa saya tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Coba masuk ke perpustakaan. Sekali-kali masuk ke perpustakaan. Di sini ada Gramedia kan ya? Lihat coba masuk di situ. Betapa banyak buku yang belum kita baca. Ya, apalagi tentang buku-buku agama. Pergi ke perpustakaan yang berbahasa Arab itu luar biasa. Betul-betul bodoh betul kita. Ya Allah, kita ini nggak tahu apa-apa ternyata. Ulama ini nulisnya sudah banyak, ratusan, bahkan mungkin ada yang menulis ribuan hadis, kitab. Sementara satu pun kita nggak ada yang bisa khatamkan. Subhanallah. Nah, kemudian wa yu'maru ay al-malak bi 4 kalimat. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menulis, mencatat 4 perkara. 4 kalimat. Siapa merintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 4 tadi? Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita ini ajalnya sudah ditentukan ini. Sudah pasti semua ajal kita nanti. Ya. Tidak ada yang bisa meleset dari ajal seseorang. Tidak ada. Semuanya sudah jelas. Umur sekian. Ya. Di hari sekian. Di jam sekian. Itu sudah jelas. Sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalihi. Dan amalan-amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Dan juga sudah ditentukan, dicatat oleh para malaikat. Syaqiyun aw sa'idun. Dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Nah, kemudian rizquhu. Ar-rizqu huna ma yantafi'u bihi al-insan. Apa yang dimaksud dengan sudah dicatatkan rezekinya? Yang dimasukkan rezeki di sini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Kemudian dibagi menjadi 2. Rizqun yaqumu bihil badanu wa rizqun yaqumu bihid din. Rezeki dari sisi badan. Rezeki dari sisi badan. Yang kedua rezeki dari sisi agama. Seperti apa rezeki yang pemanfaatannya dirasakan oleh badan, anggota tubuh? Seperti apa? Al-akl wasyurb, makan dan minum. Ini termasuk rezeki dari sisi badan. Wal libas wal maskan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, rezeki dari sisi agama. Yaitu rezeki yang seseorang bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Kalau yang tadi rezeki dari sisi badan.
Yang kedua dari sisi agama, yaitu bagaimana seseorang bisa menjalankan agamanya dengan baik yang benar. Rezeki seperti apa? Wa huwal ilmu wal iman. Itu rezeki ilmu. Jadi ilmu itu Pak, rezeki. Ilmu itu adalah rezeki. Tapi karena pendeknya pikiran kita, rezeki ini hanya kita ukur dari sisi badan saja. Betul tidak? Orang hanya menganggap kalau orang dikasih rezeki, kalau dia punya banyak uang, kalau punya banyak harta, pakaiannya bagus, kendaraannya mewah, rumahnya juga megah. Itu kebanyakan orang memandang rezeki dari sisi badan saja. Padahal dia nggak ngerti bahwasanya dari sisi agama, ilmu adalah merupakan rezeki yang sangat-sangat berharga. Ilmu. Dan ini sangat penting. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa dibandingi dengan sesuatu apapun. In sahhat niyatuhu, apabila seseorang mencarinya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberi ilmu adalah orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sangat berharga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak ada mewariskan dinar dan dirham. Ada kita pernah dengar Nabi Fulan pernah meninggalkan warisan sebanyak ini, meninggalkan harta sekian ini. Tidak pernah. Karena mereka yang mereka wariskan hanya al-ilm. Innama warathul ilm. Melainkan Rasul dan Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisannya Nabi, maka dia telah mengambil bagian yang cukup untuknya. Telah mendapatkan bagian yang banyak untuknya. Coba bayangkan. Ya, ilmu warisan. Jadi di sini kalau kita kan hanya memaknai warisan itu berupa uang, harta warisan. Tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa mewariskan ilmu. Padahal kata Rasulullah, siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil bagiannya yang banyak. Rasulullah tidak mengatakan siapa mengambil warisan dari harta, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Karena harta ini tidak ada tolak ukur banyak tidaknya. Tidak ada, Pak. Tidak akan ada batasnya. Orang mau 1 miliar, orang dapat 1 miliar warisan, dia tetap akan berharap 2 miliar. Orang sudah dapat 100 miliar, dia akan tetap berharap 200 miliar. Tidak ada batasan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita fahami, bahwasanya ilmu adalah merupakan warisan yang sangat berarti dan berharga. Jadi kita jangan hanya sekedar memikirkan kepada anak-anak kita ke depan, bagaimana saya bisa mewariskan anak-anak saya harta yang banyak. Tidak salah, kita tidak salah, kita tidak salah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya engkau meninggalkan keluargamu, anak cucumu, aghnia, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada mereka mengangkat tangannya meminta-minta kepada manusia. Artinya ada perintah untuk mewariskan harta kepada anak-anak cucu kita semampunya. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Artinya bukan itu menjadi fokus kita. Ya. Bukan hanya di situ, tapi penting untuk kita wariskan bagaimana anak-anak ini bisa berilmu.
Ya. Kalau kita tidak berilmu, tidak cukup ilmunya untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita, ya cukup dengan mendidiknya, memasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan bagus. Yang sekiranya dia faham tentang agamanya, faham tentang kewajibannya, faham tentang siapa sang pencipta. Bagaimana mempersiapkan kehidupan hari akhir ini yang penting. Karena memang kita tidak mampu, kadang kita tidak sanggup untuk mengajarkan anak kita tentang perkara-perkara agama. Maka kewajibannya adalah memiliki lembaga pendidikan untuk anak kita yang sekiranya dia bisa berdiri di atas agama yang hak, di atas agama yang lurus dengan ilmunya tadi. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kilahuma mighadun bihadzal hadis. Dan semuanya itu yaitu rezeki dari segi badan, rezeki dari segi agama, termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini yang sudah ditetapkan, yang kemudian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Ya. Berapa rezekinya dari segi badan, hartanya berapa, rumahnya berapa, kendaraannya berapa, uangnya berapa, emasnya berapa. Itu semuanya sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketetapannya. Dari segi agama juga, ilmunya nanti sudah ada ketetapannya. Kita ini belajar pengetahuan kita sampai di mana. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manfaatnya kita sombong dengan ilmu. Tidak ada manfaatnya kita sombong dengan harta. Karena kenapa? Itu tidak lepas dari bagian takdir yang sudah Allah tentukan. Kita ini hanya menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diatur kalau dalam perfilman mungkin sutradaranya Allah Subhanahu wa taala yang sudah merancang sekian begini. Kita ini hanya sekedar pemerannya saja, menjalankan saja. Walillahil matsalul a'la. Nah, wa ajalihi ay muddatu baqaihi fi hadhihi dunya. Yang kedua, ditentukan ajalnya. Yaitu keberadaannya di atas dunia ini atau keberadaannya di atas muka bumi ini. Wan nasu yakhtalifuna fil ajali ikhtilafan mutabayinan. Dan dari segi ajal manusia berbeda-beda ketentuannya. Faminan nasi man yamutu hinal wiladah. Ada orang yang mati, yang meninggal saat dilahirkan. Wa minhum man yu'ammaru ila 100 sanah min hadhihi al-ummah. Ada juga yang dipanjangkan umurnya sampai 100 tahun. Amma min qablina minal umam fayu'ammaruna ila aktsar min hadha. Adapun umat-umat sebelum kita, mereka sangat panjang sekali umurnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, umurnya yang sangat panjang. Berapa umurnya, Pak? 1000 kurang 50. Berarti 950. Wah, luar biasa. Ilmu Nabi Nuh itu umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Meskipun demikian, selama itu beliau berdakwah, tidak sampai 100 orang yang mengikuti dakwahnya beliau. Ya sampai 100, hanya puluhan saja, Pak. Berapa tahun dia berdakwah? Bayangkan umurnya 950 tahun. Dan itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada dai ya yang dia mau berdakwah, kalau banyak jamaahnya itu dipertanyakan niat dakwahnya untuk apa. Baru dia mau berceramah, baru dia mau menyampaikan pelajaran, kajian kalau misalnya jamaahnya banyak. Dia akan merasa senang, dia akan merasa terhibur, dia akan merasa bangga. Ini harus dipertanyakan niatnya mau ngajar itu untuk siapa, untuk apa. Kalau dia berkaca bagaimana para nabi sebelumnya itu luar biasa. Nah, wa ikhtiyaru tulil ajli aw qasril ajli laysa ila al-bashar wa laysa li sihhati al-badan. Wa qawami al-badan idh qad yahsul al-maut bihadith wal insanu aqwa ma yakun wa a'azzu ma yakun lakin al-ajalu taqdiruha ila Allah azza wa jalla.
Kata beliau, adapun masalah ajal, panjang pendeknya itu sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada kaitan sehat badannya. Di mana seseorang bisa saja meninggal dalam keadaan sehat yang sempurna. Masya Allah. Betul? Jadi saudara-saudara kita sehat bugar, tiba-tiba kita dengarkan fulan meninggal. Maka termasuk orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu mengatakan nanti saja saya beribadah kalau sudah umur tua. Nanti saja saya mau taubat. Kalau sudah saya capai sekian dan sekian misalnya. Ini orang yang tertipu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuatmu terpedaya dan tertipu terhadap Allah, kepada Allah, terhadap Rabbmu? Banyak orang terpedaya, tertipu. Mengira bahwasanya dia masih panjang umurnya di atas muka bumi ini. Dia masih bisa begini, biasa begini dan seterusnya. Padahal kan pelajaran banyak sekali. Betapa banyak orang sehat, bugar, meninggal tiba-tiba. Tapi ternyata ada orang yang sakit bertahun, berkepanjangan, tidak meninggal nih. Wa hadzal ajalu la yataqaddamu lahdatan wa la yata'akhkhar. Dan ajal ini sama sekali tidak bisa maju dan tidak bisa mundur sedetik pun. Allahu Akbar. Tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Semuanya berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di sana. Yang merupakan rahasianya Allah. Makanya di Lauhil Mahfuz ini tidak ada yang bisa mengetahui apa isi catatan di Lauhil Mahfuz. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi, malaikat tidak tahu isinya. Nah, kalau tidak ada yang tahu seperti itu, kenapa kita tidak bersiap-siap? Tidakkah takut seperti orang-orang yang diambil secara tiba-tiba sementara kita tidak ada persiapan sama sekali? Alangkah kelabakannya kita. Jangankan maut, Bapak Ibu. Terkadang kita dihadapkan suatu momen, tidak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba disuruh berangkat. Kelabakan kan? Saya belum siap ini, saya belum siap ini. Sibuk nih. Bagaimana kalau yang menjemput kita itu malakul maut? Tiba-tiba datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal belum ada persiapan sama sekali. Orang yang dijemput tiba-tiba di dunia ini untuk pergi berangkat kemana gitu misalnya, itu luar biasa kelabakannya. Dan kemudian dia biasanya perjalanannya ada aja masalah. Entah nggak bawa ini kah, kurang ini kah, dan seterusnya. Bagaimana kalau menuju perjalanan menuju keabadian? Kalau nggak ada persiapan, bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat kalau waliyadzubillah. Fa idza tamma al-ajal intahat al-hayah. Wa adhkur lakum qissatan waqa'at fi Unayzah. Marra dabbabun ay darrajatun nariyatun bitaqatu wa idza bi sayyaratin turidu an taqta'. فوقف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب ثم انطلق جميعا فصدم الدباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق فتأمل الآن وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل سبحان الله قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال عليه الصلاة والسلام إنه lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha atau hatta tastakmila rizqaha. Beliau bercerita di dalam kitab ini. Kata beliau, apabila ajal menjemput, maka selesai semua kehidupan kita di dunia ini. Dan beliau mengatakan, saya menyebutkan kepada kalian kisah di salah satu provinsi yang ada di Arab Saudi, Unayzah. Marra dababun ay adarrajat nariyah bitaqatu. Ada kendaraan motor berjalan, kemudian ada juga mobil yang mau melintas.
Kemudian motor ini berhenti. Mau memberi kesempatan mobil untuk lebih dulu lewat. Wasayyaratu khafat an tadru umur dabbaq. Sebaliknya, mobil juga berhenti untuk menunggu biar motor dulu yang lewat. Subhanallah. Jadi saling memberi jalan. Ini adab ini. Ini adab, Pak. Bukan malah justru kita mau gas-gasan. Saya yang harus dulu. Ya. Kita lihat di beberapa tempat kan ya masih ada seperti ini. Bahkan di kita sendiri mungkin kadang merasa seperti itu. Sembarangan orang ini nyalip saya misalnya kadang. Kadang kita mau duluan dan segala macamnya. Kata beliau, motor lewat, mobil juga mau lewat. Motor berhenti supaya ingin memberikan jalan lebih dulu untuk mobil yang mau lewat. Ternyata mobil juga berhenti supaya motor dulu yang lewat. Akhirnya apa? Setelah itu masing-masing bergerak. Kemudian tabrakan. Kata beliau. Setelah tabrakan meninggal. Coba lihat. Meninggal. Wa mata ar-rakibur radiful ladzi wara'a as-sa'iq. Dan orang yang ditumpangi di belakangnya meninggal. Fata'ammalil an. Maka coba berta'ammul, bertafakkur dalam cerita ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal kita dan kita tidak tahu Bapak Ibu. Tidak tahu sama sekali. Di mana kita akan meninggal, kapan, bagaimana, bersama siapa, saat apa, tidak ada yang tahu. Maka beranikah kita untuk melanggar perintah Allah? Beranikah kita meninggalkan perintah Allah? Beranikah kita untuk bermaksud kepada Allah sementara waktu kita ini terus berjalan dan kemudian kita nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan yu'akhirallahu nafsan." Dan tidak ada satupun yang ditangguhkan ajalnya, yang diundurkan ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, maka tibalah malakul maut. Ya. Tibalah malakul maut untuk memanggil dan mencabut nyawa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, apa kata Rasulullah? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan meninggal sampai rezekinya telah diberikan semuanya. Jadi jangan takut Pak masalah rezeki. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Dan tidak akan meninggal seseorang kecuali rezekinya sudah dia dapatkan semuanya. Ada seseorang mau meninggal, terjatuh dari bangunan di atas, tinggi, meninggal. Belum meninggal, artinya sekarat sudah. Tapi masih sempat dia meminta untuk 1 gelas air susu. Yang artinya, dan setelah minum air susu tadi langsung meninggal. Yang artinya, rezekinya belum dia dapatkan semuanya. Masih ada 1 gelas air susu yang harus dia minum. Sama dengan kita. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Masalah rezeki. Ya, yang harus kita khawatirkan adalah ajal kita. Tiba-tiba datang sementara kita tidak memiliki persiapan apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah apa yang sudah Anda persiapkan untuk hari esok ke depan. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk hari esok ke depan? Salat kita bagaimana? Ya. Apakah masih bolong-bolong? Apakah tepat 5 waktu kita salat tepat pada waktunya? Salat kita bagaimana? Setelah tepat pada waktunya, 5 waktu sempurna, apakah betul-betul salat kita khusyuk ketika melaksanakan salat, ibadah salat? Betul-betul memikirkan, memfokuskan pikiran kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wudu kita? Bagaimana tata cara salat kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Masih banyak PR kita Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat tidak ada kesempatan kita untuk lalai sebenarnya. Karena begitu banyak perkara-perkara yang penting yang perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari. Belum lagi mencari rezeki, belum lagi mencari nafkah. Belum lagi mau mencari ilmu.
Maka kalau ada orang yang masih menyempatkan dirinya untuk bermaksiat, luar biasa. Luar biasa. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Kita salat Isya dulu dan kita akan lanjut setelahnya bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu pemberat kebaikan-kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya ketika umur janin di dalam rahim ibu berumur 4 bulan, maka ditiupkan kepadanya ruh oleh malaikat peniup ruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Yang pertama adalah bikatbi rizkihi, mencatat, menentukan dan menetapkan rezeki seseorang. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, ay ma yaktasibuhu min al-a'mali al-qawliyati wal fi'liyati wal qalbiyah. Famaktubun 'ala al-insani al-'amal. Atau amalan yang dikerjakan oleh seseorang juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan, kemudian al-fi'liyah, perbuatan, wal qalbiyah, dan juga amalan hati. Fa maktubun 'alal insani ala amal. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa syaqiyyun aw sa'idun. Perkara yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir seseorang, yaitu syaqiyyun. Syaqiyyun artinya sengsara. Aw sa'idun, atau bahagia. Was-sa'idu huwa alladhi tamma lahu al-farhu was-surur, wasyaqiyyu bil-'aks. Adapun kebahagiaan atau as-sa'id, yaitu semua sesuatu yang bisa membuat seseorang bahagia, senang, ceria, dan lain sebagainya. Adapun syaqi, kebalikan daripada sa'id. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa sa'idun." Dan di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nar wa lahum fiha zafirun wa shahiq. Adapun orang-orang yang syaqi, orang yang sengsara, tempatnya adalah di dalam neraka. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ya, dia akan kekal di dalamnya, dan kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, yang maha berkehendak dan maha melakukan sesuatu apa yang dia kehendaki. Adapun orang-orang yang bahagia, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia adalah tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Nah, maka ikhwatal iman, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuznya dan kemudian di dalam catatan-catatan para malaikat. Kemudian di akhir daripada pembahasan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah." Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta. Ya. Ay hatta yaqrubu ajaluhu tamaman. Artinya ajalnya sudah dekat. Yani ketika seseorang
beramal dengan amalan ahli surga, amal soleh, berbakti dan segala macamnya, ya. Kemudian antara ajalnya dengan dirinya itu sekitar 1 hasta lagi. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayasbiqu alaihi alkitab. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Yang kemudian telah dicatat sebelumnya tentang takdirnya, ya. Kemudian ditinggalkan amalan-amalan surga, dan kemudian dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, dan dia mati di atasnya, dan kemudian dia pun akan masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل الجنة إلا لم يتخذ له أبدا. Kemudian ada seseorang yang telah beramal dengan amalan ahli apa, Pak? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Yang tadi ahli neraka. Ya. Orang yang beramal ahli surga yang kemudian telah ditetapkan kepadanya daripada penduduk neraka, akhirnya sebelum dia meninggal jaraknya antara ajalnya dengan dirinya sekitar 1 hasta, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka wal iyad billah. Nah, ini menunjukkan kepada kita semuanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang beberapa hal yang harus kita pahami dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tahapan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah al-ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala macam perkara apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di atas langit, semuanya atas dasar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa in lam yakun kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Dan seandainya kalau tidak terjadi, bagaimananya pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mencakup segalanya. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang kalau tidak terjadi akan seperti apa kejadiannya Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu, ya. Yang tidak terjadi, kalau terjadi itu kita nggak tahu seperti apa. Ya. Contohnya misalnya kita mau berangkat ke Jakarta, tiba-tiba tercancel, nggak jadi berangkat. Nah, seandainya kita berangkat ke Jakarta, itu kan kita nggak tahu nantinya seperti apa kejadiannya. Kita akan dapatkan apa, ya? Seperti apa perjalanan kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi, jika terjadi Allah tahu. Kalau kita kan nggak bisa tahu, Pak. Bisa kita menebak sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa kita nggak bisa tahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal segalanya. Ya. Makanya kita tidak boleh berkata seandainya, ya, karena kalimat-kalimat seandainya, kata Rasulullah SAW, membuka pintu setan, pintu setan. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu tidak terjadi, tidak boleh seseorang mengatakan seandainya begini, seandainya begini. Tidak boleh orang seperti itu. Tapi apa yang harus diucapkan? Qadarullahu ma syaa fa'al.
Allah telah mentakdirkan begini dan apa yang Allah telah kehendaki itu yang terjadi. Karena kalau membuka pintu kalimat andai kata seandainya, ini akan membuka pintu-pintu syaitan yang akhirnya kita tidak mau terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya begini? Coba seandainya tadi saya begini, mungkin enggak seperti ini. Akhirnya apa? Terjadi pertentangan di dalam hatinya tentang takdir Allah. Dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terima. Tapi bagaimana menyikapinya? Kita menyikapinya dengan mengucapkan kepada Rasulullah SAW, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkannya dan kemudian apa yang Allah kehendaki maka itu yang terjadi. Maka ini tahapan yang pertama, yaitu meyakini bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan. Allah mengetahui apa yang ada di langit. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Tidaklah seseorang bertiga kecuali Allah menjadi keempat. Tidaklah seseorang berempat kecuali Allah menjadi kelima. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya apa yang diperbuat oleh seseorang, entahkah dia berdua, bertiga, berempat, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kanu, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui dan membersamai kita semuanya dimanapun kita berada. Maka ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar di Gua Thur, tatkala dikejar oleh kafir Quraisy, mau dibunuh sebelum melanjutkan perjalanan dan hijrahnya ke kota Madinah, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kata Rasulullah, apa yang engkau pikirkan wahai Abu Bakar? Ya, kita sekarang tidak berdua, Allah yang ketiganya. Kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu takut, jangan terlalu bersedih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, kata Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua, meyakini takdir itu adalah al-kitabatu, bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu semuanya tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini tahapan bagaimana kita meyakini takdir. Tidak ada sesuatu kejadian kecuali semuanya sudah tercatat. Bahkan kita berada di tempat ini juga sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz sana. Hari ini kita minum berapa, hari ini kita makan berapa, itu semuanya sudah ada catatannya di sana di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang luput sama sekali dari catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yasin, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan semuanya telah kami catat di dalam kitab imam, yaitu Lauhul Mahfuz. Ma faratna min kitabin fi syai'. Sama sekali tidak kami lewatkan satu pun perkara di dalam kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah juga firmankan dalam surat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidak ada sesuatu yang menimpa di muka bumi ini atau yang menimpa kalian kecuali semuanya sudah kami catat di dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Maka ini yang perlu kita yakini bahwasanya catatan Allah Subhanahu wa taala jelas dan itu tidak akan pernah berubah. Jadi semua catatan takdir di Lauhil Mahfuz sana tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat dan sampai nanti semuanya tidak akan pernah berubah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Setelah Allah mengetahui semuanya dan kemudian telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz juga semuanya, yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu adalah kehendak. Apa yang Allah kehendaki maka itu yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Insan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Apapun yang kalian kehendaki semuanya berada di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala
sungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, ini jadi tahapan yang ketiga adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki kehendak, ya, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terjadi. Kita juga memiliki kehendak, tapi semua kehendaknya manusia berada di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tahapan beriman kepada takdir adalah al-khalq. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka itulah yang terjadi. Atau disebut dengan penciptaan. Atau dengan Allah mengeksekusi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah menciptakan segala sesuatunya. Allahu khalaqakum wa ma ta'lamun wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam mengimani takdir ini ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya yang pertama, takdir yang ada di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Karena rencana Allah matang dan semuanya sudah jelas dan kemudian tercatat dengan rapi di Lauhil Mahfuz. Tidak akan ada yang keluar dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak ada yang mengetahuinya. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya adalah jika seseorang mendapatkan kenikmatan, jangan terlalu sombong. Jangan sombong dan jangan terlalu berbangga diri. Ya, karena semua nikmat yang kita dapatkan itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya sekedar menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dapat musibah juga jangan terlalu bersedih. Karena semuanya juga adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sampaikan tadi bahwasanya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik, hanya mengucapkan qadarullah. Serahkan semuanya kepada Allah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kejadian ini, musibah yang terjadi, ujian yang kita dapatkan, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu pun bisa menghibur kita. Tidak terlalu berlarut di dalam kesedihan. Sedih boleh, tidak ada masalah dalam bersedih. Menangis juga mungkin tidak masalah, sebagaimana Rasulullah juga menangis ketika anak-anak beliau meninggal. Tapi tidak menjadikan kita untuk berlarut dan kemudian berprasangka buruk kepada Allah, yang kemudian menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul mengajarkan kita mengucapkan qadarullah, Allah telah takdirkan. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki maka itulah yang terjadi. Kemudian ketika beraktivitas, ketika berbuat, ketika beramal, hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yakin semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan kita kerjakan, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun itu semuanya sudah ada ketetapannya. Ya, bekerja, pergi keluar dari rumah mencari rezeki, segala macamnya, apa yang kita dapatkan hari itu juga semuanya sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seseorang tinggi keimanannya terhadap takdir, maka tawakalnya pun akan semakin tinggi. Tawakal seseorang akan semakin tinggi ketika iman kepada takdir ini juga tinggi. Ketika orang mampu beramal soleh, ketika orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, juga tidak ujub. Ini antara hikmah yang lain. Ketika kita diberi kemampuan untuk beribadah, salat malam, tahajud, bersedekah, berinfak, berbuat baik, dan sebagainya,
tidak menjadikan kita ujub dengan amalan tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tidak tahu seperti apa perjalanan kita. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan-amalan itu penentunya adalah di akhir, di ujung. Dan kita tidak mengerti, tidak mengetahui bagaimana ujung kehidupan kita nanti. Kita hanya sekedar berusaha, bekerja, beramal. Itu karena Rasul mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah, beramallah, teruslah beramal. Karena semuanya akan dimudahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah penting dalam memahami takdir adalah semua sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghuni surga dan penghuni neraka. Semuanya sudah jelas. Fulan penghuni neraka, fulan penghuni surga. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengerti apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Makanya kita diperintahkan untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Punya aturan. Apa aturan Allah Subhanahu wa taala? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal saleh meskipun sekecil biji zarrah, ya, dia akan melihat kebaikan dan balasannya nanti di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, bermaksiat, berbuat dosa, meskipun itu sebiji zarrah, maka dia pun akan mendapatkan dan melihat balasannya di akhirat kelak. Jadi sudah ada sunnatullah. Siapa yang beramal soleh surga. Ya, siapa yang bermaksiat juga ketentuannya akan masuk ke dalam neraka. Jadi ada sebab akibatnya. Ada sebab akibatnya. Di mana takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Ini perlu kita pahami. Takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Ya. Kita harus lewati, kita harus ambil sebab akibatnya. Bukan berpasrah dengan takdir, tapi kita harus beramal dulu, ambil dulu sebabnya. Karena ini merupakan sunnatullah. Dan takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Meskipun rezeki atau misalnya kenyang sudah ditakdirkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus punya usaha, harus mengambil sebabnya. Mau dapatkan rezeki ya harus bekerja. Makanya ketika Umar bin Khattab suatu ketika melihat seseorang hanya duduk aja di masjid. Ya, bertanya Umar bin Khattab, "Kenapa engkau duduk hanya di masjid? Tidak mau keluar mencari rezeki? Untuk kamu punya anak, punya istri, punya," katanya. Keluar sana, bekerjalah. Karena sesungguhnya fa inna samaa la tumtiru dzahaban. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas. Sebab akibat harus ditempuh, sebab akibat harus diambil. Ya, sebab akibatnya apa? Ya, bekerja, berusaha. Mau dapat rezeki, ya bekerja. Mau kenyang, ya makan. Mau dapat keturunan, ya menikah. Kan begitu. Ini salah satu bagaimana kaidah dalam memahami daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah akal adalah indera yang terbatas. Seperti indera yang lainnya. Mata nggak bisa melihat matahari. Pendengaran tidak mampu mendengarkan sesuatu yang kecil atau terlalu yang besar juga tidak mampu mendengarkan. Ya. Penciuman juga. Indera kita itu terbatas.
Begitu juga akal. Akal bagaimana mengetahui sesuatu yang gaib, tidak mampu. Tidak sampai akal kita. Bagaimana jin bisa merubah wujudnya dengan berbagai bentuk benda atau makhluk yang lain. Kita nggak mampu memikirkan ke sana. Kita nggak mampu memikirkan bagaimana malaikat bentuknya, bagaimana. Karena itu adalah sebuah alam gaib yang akal lemah untuk sampai memikirkan ke sana. Maka ketika akal nggak mampu memikirkan banyak hal, maka demikian juga tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang akal tuh nggak bisa sampai ke sana, Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya takdir ini ya kita cukup beriman saja kepada takdir. Ya. Adapun mau memikirkan dan kemudian mau menganalisa dan lain sebagainya, itu akal kita lemah ke sana, tidak bakal sampai akal kita. Maka takdir itu diimani kemudian dijalankan. Beriman kepada takdir, solusinya adalah imani kemudian jalankan. Jangan berpikir nanti bagaimana saya kalau nanti ahli neraka. Karena itu akan membuka pintu setan untuk kita akhirnya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Murka, ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bermaksiat. Ya kalau begitu, kalau misalnya toh kedepannya saya tetap menjadi ahli neraka, ngapain saya sekarang sholat, ngapain saya sekarang taat, ngapain saya sekarang sholat, beribadah dan sebagainya. Nah ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pentingnya untuk kita memahami takdir dengan baik dan benar, karena memang tidak sedikit orang yang tergelincir dalam memahami iman kepada takdir Allah. Makanya ada namanya sekte atau kelompok Al-Qadariyah, ada kelompok Al-Murji'ah, ada kelompok Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ada yang meyakini bahwasanya takdir itu memang Allah semuanya yang menentukan sudah. Pokoknya kita pun bermaksiat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan bahwasanya takdir itu kita yang menciptakan. Allah tidak ada perannya sama sekali di dalamnya. Ini juga salah besar dalam memahami takdir. Ya. Jadi pembahasan tentang takdir sebenarnya sangat panjang sekali. Ya, tapi inti-intinya adalah di situ ya, yang kita bacakan tadi, yang kita jelaskan bahwasanya proses takdir itu adalah al-ilm, al-kitabah, kemudian al-masyiah, al-khalq. Allah mengetahui segala sesuatunya, kemudian Allah mencatat segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terjadi. Meskipun manusia punya kehendak, tapi semuanya berada di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang keempat adalah al-khalq, yaitu eksekusi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan terhadap apa yang sudah Allah tetapkan dan kemudian kehendaki. Ya, dan beberapa kaidah tentang ya beriman kepada takdir, bahwasanya ya takdir tidak akan pernah berubah. Kemudian takdir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya sudah jelas. Mana yang menjadi ahli neraka, mana yang menjadi ahli surga. Ya. Dan kemudian akal kita nggak bisa sampai kepada memikirkan semua takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita hanya diperintahkan untuk beriman tanpa harus bertanya-tanya banyak, kenapa begini, kenapa begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Karena ini semuanya akan membuka ya peluang untuk setan masuk dan menggoda kita, akhirnya ingkar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaidah yang kita sebutkan juga diantaranya adalah takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Ya, seseorang tetap harus dituntut untuk melakukan sebab. Seseorang dituntut untuk beramal. Makanya Rasul mengatakan i'malu, bekerjalah, beramallah. Karena semuanya akan dimudahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai berpasrah kepada takdir yang kemudian ya akhirnya menjadikan takdir sebagai dalil untuk dia bermaksiat, untuk dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit
Ya, ungkapan mengatakan saya begini kan semuanya juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya bermaksiat, saya minum, saya berzina, saya mencuri. Ini kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ya dalil yang sangat berbahaya dan sangat dimurkai yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka wal iyad billah. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ajak amal sengsara atau bahagia. Gimana Pak? Waktu kecil? Langkah. Ya. Langkah mungkin yang dimaksudkan di situ adalah sengsara atau bahagianya. Iya. Nah ini pertemuan saya nggak paham. Jodoh barangkali ya. Jodoh itu udah masuk rezeki di situ. Iya. Saya nggak tahu ini ungkapan dari mana Pak. Ungkapan dari siapa ini? Dulu. Oh belajar seperti itu ya. Guru-guru mengatakan kita ini sudah ditentukan langkah rezeki pertemuan itu yang sampai sekarang. Masya Allah. Kalau langkah itu termasuk mungkin bahagia atau sengsaranya. Jadi kehidupan kedepannya itu langkahnya seperti apa, bahagia atau sengsara itu semua sudah ditakdirkan. Tapi kalau apa tadi pertemuan ya jodoh barangkali di situ. Karena maut sudah disebutkan kan? Sudah. Dimana jodoh ini termasuk rezeki. Ya masuk ke dalam rezeki sudah. Ya. 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 Status sosial kita juga anak-anak yang saleh ya. Yang lain-lain yang kedua Ustaz, rezeki ini ditengok dari punya ada juga halal. Ya. Apakah rezeki yang terkumpul di Tuhan juga halal? Kalau umpamanya seperti koruptor itu kan susah mendarat, haram lah yang mendarat. Yang halal itu kalau memang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, rezekinya ini halal. Saya tidak mengatakan dia berbuat dosa. Allah hanya tentukan seperti itu. Ya. Baik, yang pertama tadi tentang istilah dari istilah-istilah zaman dahulu. Jujur saya juga baru dengar ini. Karena mungkin ya kita kan jauh Pak ya. Mungkin Bapak dari dulu pernah dengarkan itu. Generasinya jauh. Ya wallahu alam, ya mungkin ada kaitannya, tapi yang tidak masuk tadi itu adalah pertemuan. Apa yang maksud dengan pertemuan di sini? Perlu dijelaskan secara rinci. Yang jelas di dalam hadis ini ada 4 tadi, rizkihi, kemudian ajalnya, rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau sengsaranya. Itu yang jelas-jelas di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua,
rezeki ini termasuk apa yang maksud dengan dalam rezeki tadi di sini? Apakah termasuk jabatan? Itu Pak ya? Iya, semuanya termasuk di situ. Makanya kata para ulama, rezeki yang dimaksud sini dua, rezeki yang berkaitan tentang badan, yang kedua berkaitan tentang agama. Agama di situ termasuk al-ilmu wal iman. Ilmu dan iman. Ini rezeki yang berkaitan tentang agama. Adapun yang berkaitan tentang badan banyak seperti makan dan minum, kendaraan, ya, kemudian pakaian, ya, tempat tinggal, wa ma asbaha dzalika, dan selainnya. Ya, dan selainnya ini termasuk status sosial seperti apa. Ya, itu juga merupakan bagian daripada rezeki. Ya. Kemudian yang ketiga tadi halal haramnya. Sekian yang halal, sekian yang haram. Masalah rezeki di sini Pak. Di sini tidak mutlak takdir, bahasanya tidak termasuk namanya takdir musayyar. Kan ada dua tuh nama takdir. Ada yang musayyar, ada yang ikhtiari. Musayyar itu takdir yang memang tidak ada campur tangan kita di situ. Mutlak semuanya dari Allah. Tidak ada peran kita di situ, kehendak kita tuh tidak ada sama sekali di situ. Semuanya atas kehendak Allah. Contohnya ya misalnya kita mau jadi orang Indonesia atau kenapa kita jadi orang Indonesia? Itu kan bukan kehendak kita. Kenapa saya nggak jadi orang Arab? Nah ini contohnya. Contohnya juga kenapa saya jadi laki-laki? Kenapa tidak jadi perempuan saja? Ini kan sudah takdir mutlak atau takdir musayyar yang tidak ada campur tangan kita di situ. Mau lahir dari rahim ibu siapa? Kenapa saya lahir dari ibu saya ini? Kenapa tidak lahir dari ibu misalnya siapa misalnya? Nah, itu namanya takdir musayyar. Ada yang namanya takdir ikhtiari. Jadi ada sesuatu takdir mutlak musayyar, tidak ada campur tangan kita. Ada takdir yang ada campur tangan manusia di situ. Yang artinya manusia punya kehendak, manusia punya pilihan atau ikhtiari. Ikhtiari itu kan pilihan. Usaha, termasuklah rezeki di sini. Makanya jangan memahami harta yang haram di sini, ya semuanya memang Allah sudah takdirkan saya dapat harta haram kan. Ini bahaya nih Pak. Jadi kalau begitu ya saya cari saja yang haram juga. Kalau takdirnya Allah sudah begitu. Korupsi, kalau saya korupsi kan berarti Allah menghendaki saya korupsi. Ini bahaya seperti ini. Jadi untuk masalah rezeki itu ada yang namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala mutlak, ada juga takdir yang manusia punya andil di situ. Ikhtiari juga. Jadi rezeki itu ada dua, dia mutlak dan juga ikhtiari. Ada yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan sekian, tapi ada juga rezeki yang itu pilihan kita. Jelas? Ya. Ada rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Kali ini kamu dapat sekian. Tapi bukan ada juga bagian yang ikhtiari. Yang itu adalah kita yang memilih. Kita yang memilih. Contohnya sudah jelas halal yang haram. Kenapa? Iya. Takdir kita memilih. Kan sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Di situ kita punya pilihan. Mau ambil yang buruk atau memang yang haram. Mau mengambil yang buruk atau mau mengambil yang baik. Ada takdir dari rezeki, takdir yang memang sudah ditakar dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang harus kita usahakan. Pernah saya contohkan, misalnya
pohon mangga, buah pohon mangga. Allah sudah takdirkan sekian mangga ini tahun ini dia akan berbuah sekian. Itu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Berapa yang busuk, berapa yang bagus, berapa yang sampai matang, berapa yang gugur. Itu semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah ada buahnya di atas sana. Tapi ada juga bagian kita untuk berusaha untuk mengambilnya, untuk bekerja. Anda kalau misalnya mau dapat rezeki ya bekerja. Allah sudah takdirkan di situ sekian banyak buahnya. Tapi Anda juga harus berusaha mengambilnya supaya bisa makan di situ. Jadi tidak hanya pasrah takdir Allah sudah sekian, artinya justru sudah pasrah lah sudah. Ya, tunggu saja yang jatuh dan sebagainya. Jadi pemaknainya seperti itu. Salah itu Pak. Salah karena dia bisa memilih. Karena dia bisa menentukan. Ya. Itu dia punya kehendak di situ. Jangan menjadikan sebuah perbuatan melanggar hukum syariat itu sebagai takdir dijadikan sebagai hujahnya. Salah besar. Anda sudah melanggar di sini. Walaupun itu sebenarnya takdir. Walaupun itu sebenarnya takdir. Tapi kita punya pilihan. Ini kan Anda yang mau. Meskipun itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ada yang bingung di sini, Pak? Silakan. Ya. Salam. Ya. Ya, qada dan qadar perbedaannya dari segi bahasa, qada itu ketetapan. Kalau qadar itu ukuran, perencanaan. Ya. Semuanya tertulis. Semuanya tertulis. Semuanya. Nah, di sisi lain kadang qada disebut takdir disebut qada ya dalam penyebutannya. Nah, tapi kalau dari segi bahasa yang membedakannya adalah qada itu adalah ketetapan Allah, takdir adalah perencanaan dan perencanaan dan kalau pelaksanaan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau takdir itu sebuah perencanaan. Ya, ukurannya seperti apa? Nah, kemudian di dalam doa apakah bisa merubah takdir? Bukankah ada doa yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Nah, kata para ulama, ya, doa bisa merubah takdir tapi takdir yang ada di catatan para malaikat. Ataupun yang di Lauhil Mahfuz sana tidak bisa berubah. Dan perubahannya itu pun sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfuz juga. Jelas, Pak? Ya. Ya, itu sudah takdir. Perubahannya pun sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Ya. Gimana? Ya kemungkinan bisa berubah. Karena doa itu kan ada manfaatnya. Bisa saja berubah. Tapi yang berubah itu di mana? Yang ada di catatan para malaikat.
Takdir itu kan ada dua. Ada yang sudah ada di Lauhil Mahfuz, ada yang di catatan para malaikat. Seperti yang tadi ini. Yang 4 perkara ini kan semuanya ada di catatan para malaikat. Kata para ulama itu bisa berubah dengan doa. Tapi perubahannya pun itu tidak lepas dari takdir Allah yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Jelas, Pak? Nah, ini harus konsentrasi mikirkan ini. Kalau enggak bisa buyar nanti. Ya. Doa bisa merubah. Tapi yang bisa dirubah hanya di takdir yang ada di catatan-catatan para malaikat. Tapi yang di atas sana di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa berubah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi perubahan yang ada catatan-catatan amal malaikat ini itu pun sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Ya. Ya. Bisa terjadi, tapi itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya sudah takdir Allah. Musibah apapun yang kita dapatkan, seberat apapun, terjadi musibah, tapi kok tidak sampai parah-parah amat yang dimana kalau kita mau berpikir, ini mungkin sudah mati saya. Tapi Allah masih selamatkan. Itu tidak lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas Lauhil Mahfuz. Ya, Pak. Silakan. Salam. Ya. Ya. Ya, caranya terus berhusnuzon sama Allah. Terus berhusnuzon sama Allah dan terus beramal. Jangan mau dikelabui setan. Jangan mau dibisikkan setan dengan bisikan-bisikan yang akhirnya kita berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita adalah beramal, bekerja, beribadah. Yang begitu, Pak. Ya. Jangan memikirkan lagi nanti saya jadi penghuni neraka atau penghuni surga. Ya. Yang kita kerjakan sekarang berharap supaya menjadi penghuni surga. Itu tugas kita sekarang. Ya. Itu tetap harus berlaku. Sebab akibat harus berlaku. Anda mau jadi penghuni surga, beramal, beribadah. Jangan berhusnuzon sama Allah. Nanti Allah juga pasti kalau saya jadi ahli neraka, ya ngapain saya beramal sekarang? Anda berarti sudah husnuzon suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah suuzon. Anda sudah mau mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Siapa yang bisa mengetahui bahwasanya kita sudah menjadi penghuni neraka waliyadzubillah? Kan kita nggak tahu. Kita nggak paham di sini. Oleh karenanya kita harus beramal. Oleh karena kita harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama masyayikh, ya kalau Anda sudah tahu jadi penghuni neraka, boleh kalian tinggalkan sudah. Enggak usah lagi lah beramal. Sudahlah. Wong sudah ditakdirkan jadi neraka. Tapi yang menjadi permasalahan kan kita nggak tahu kita jadi penghuni neraka atau penghuni surga. Ya tentunya kita semuanya harus berharap menjadi penghuni surga. Mana ada orang menjadi penghuni neraka? Tidak ada, Pak. Karena kita berharap menjadi penghuni surga, makanya kita beramal. Makanya kita beribadah. Gitu, Pak. Pertanyaannya?
Ya, intinya kita hanya diperintahkan untuk beramal dan berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak bisa merubah takdir kita nanti ke depannya seperti apa. Begitu, Pak. Oleh karena kita tidak mengetahui takdir kita, maka tidak boleh kita mendahului ketetapan Allah. Karena kita nggak tahu. Ya, makanya tadi itu jangan terlalu memikirkan nanti saya kok jadi penghuni neraka. Ya, sia-sia dong saya beramal sekarang. Ngapain saya hadir kajian sekarang? Ngapain saya belajar sekarang? Ngapain saya sholat? Ini setan ini. Setan. Yang mau menggoda Anda supaya tidak beriman kepada takdir. Supaya salah memahami takdir. Ya. Makanya ketika seseorang dapatkan sesuatu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak terlalu bergembira berlebih-lebihan. Kalau dia mendapatkan musibah, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Jangan sampai memikirkan takdir yang berlebih-lebihan. Ya, kalau Bapak memikirkan takdir yang berlebih-lebihan jadi stres juga nanti. Bingung, Pak. Makin bingung saya. Waduh, gimana ya nanti ya gimana nya enggak usah pikirkan gimana-gimananya. Seandainya. Makanya kata Rasulullah, jangan bilang lau fa'altu kadza wa kadza la kana kadza wa kadza. Andai kata nanti seperti ini, bagaimana nanti seperti ini? Karena itu adalah membuka pintu setan. Kita membuka pintu setan. Tugas kita hanya beramal dan berhusnudzon serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita baik, ya kita juga tidak terlalu bangga. Ini loh saya, ini loh orang yang saleh, ini loh orang yang berilmu. Karena semuanya ada ketetapannya dari semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seseorang yang jauh dari Allah, ketika seseorang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak sampai harus menghardiknya atau bagaimana. Karena kita tidak tahu ujungnya dia seperti apa. Akhirnya dia nanti seperti apa kita nggak tahu. Barangkali dia menjadi ahli surga. Kan begitu, Pak. Nah, jadi seimbang gitu cara memahami menjalankan kehidupan dunia ini seperti itu. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi salah satu kuncinya juga jangan terlalu banyak memikirkan takdir. Dan kita berhusnuzan kepada Allah. Berhusnuzan dengan berharap kepada Allah semoga kita semuanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Beramal, beribadah, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan itu doa-doa kita. Ya, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang sepribadi dan kepada Allah Subhanahu. Kita beristighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.